Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Tangerang, edisi Minggu 1 Mei tahun 2025. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu dalam sepanjang hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami lakukan firman-Mu sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai 38. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua. Pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikannya kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhkannya papan-papannya, dipasangnyalah kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya, dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Kenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan letakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dan wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana pemasukan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnyalah air di dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk di dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Didirikannya tiang-tiang pelantaran ke sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya tirai pintu terbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Kehadiranmu. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian halnya dengan kehidupan beriman orang percaya yang membutuhkan Tuhan. Di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel harus membuat kemah suci agar kehadiran Allah tinggal bagi bangsa Israel. Keluaran 40 ayat 16-17. Kemah suci menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kemah suci dalam bahasa Ibrani disebut juga Oheomen, kemah pertemuan, merupakan tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah. Untuk bangsa Israel sejak mereka meninggalkan Mesir, kemah suci dibuat dengan penuh penataan dan peraturan. Kata miskan berkaitan dengan kata Ibrani yang artinya tinggal, beristirahat atau menetap, yang merujuk pada kehadiran Allah yang menetap. Itu berarti kemah suci besar peranannya untuk menunjukkan kehadiran Allah yang menetap di tengah-tengah bangsa Israel. Keluaran 25 ayat 8. Kehadiran Allah tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, karena kemah suci melalui darah dan pengorbanan Kristus yang telah membelah dua tabir bait Allah, menunjukkan bahwa sekat pemisah antara umat dengan Allah telah terbuka. Jika dulu hanya iman yang tidak najis yang bertemu dengan Allah, maka kini melalui Kristus kita dapat merasakan kehadirannya dan datang kepadanya. Dengan demikian Allah tidak sulit untuk ditemui. Datanglah kepadanya dan rasakan kehadirannya. Dia menetap dan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang kadang menjauh darinya. Ingatlah bahwa ketika saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti ia meninggalkan saya, melainkan saya yang meninggalkan dia. Ia senantiasa rindu berdiam di dalam diri dan hidup saya. Maukah saya memberikan tempat dalam diri saya? Terpujilah dia dalam kesetiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini yang kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu hari ini untuk mengingatkan kami bahwa kehadiran-Mu tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel karena kemah suci, tetapi melalui dan pengorbanan Kristus yang telah membela dua tabir bait Allah, menunjukkan bahwa dekat pemisahan antara umat dengan Allah telah terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh datang kepada Bapa kapan saja. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyelesaikan bagi kami, dan kami hanya berharap kepada-Mu. Kami berdoa,
Tuhan buat saudara-saudara kami, umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu. Ajarlah kami untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa kami, pemerintah-pemerintah kami, dan biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu. Kiranya damai dan sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Jadilah seperti kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.